Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Karavel. Ini merupakan video pertama kali saya membuat video dalam kategori beasiswa LPDP. Sebenarnya di sini juga saya akan menyimpan video ini dalam kategori yang lainnya, seperti misalnya dalam playlist peluang internasional. Jadi lebih fleksibel saja sih kayak gitu ya. Oke, topik yang akan kita bahas di video kali ini yakni seleksi administrasi LPDP ya. Siapa sih yang tidak tahu dengan beasiswa LPDP ini yang sangat populer sebenarnya? Jadi di sini saya akan berbicara tentang proses saya melakukan seleksi administrasi dan pada akhirnya bisa lulus. Tentunya setelah saya membahas tentang pengalaman saya mengikuti seleksi administrasi ini, nanti saya juga akan membahas tentang refleksi atau pembelajaran besar yang saya dapat dari pengalaman tersebut. Dan siapa tahu juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi intinya kita sharing saja. Nah sebenarnya jika teman-teman juga melihat di YouTube juga sangat banyak sekali tips untuk lulus dari seleksi administrasi ini. And yeah, this is my own version and I'm happy to share. Jadi kita mulai saja dari awal perjalanannya bagaimana saya bisa memutuskan untuk mengikuti LPDP ini. Pada waktu itu sebenarnya saya merencanakan mengikuti LPDP ini sudah jauh-jauh hari. Pada tahun 2016 saya sempat berbicara dengan awardee dari beasiswa LPDP ini dari Palembang kalau nggak salah ya, Lampung atau Palembang. Beliau studi di Irlandia. Terus yang dari Australia itu saya kurang tahu dulu itu, pokoknya di daerah Jawa. Pada waktu itu saya sebenarnya bertemu dengan mereka juga secara online. Jadi singkatnya itu ada website dulu itu namanya speaking24.com. Nah, di sana kita itu kayak bertemu dari mana saja untuk bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Jadi intinya kita ingin praktik bahasa Inggris. Nah, kemudian saya bertemu dengan beberapa orang dari Indonesia, termasuk dua awardee ini dari beasiswa LPDP, dan saya tahu LPDP pun dari mereka juga sebenarnya pertama kalinya. Jadi intinya saya bercakap-cakap dengan mereka, kalau kamu ingin keluar negeri, kamu bisa apply LPDP ini. And yeah, I tried it at the end, tapi melalui proses yang lama ya, dan tentunya penuh kesabaran juga, dimana pada waktu itu 2016 juga saya menghadapi gap year karena belum berhasil lulus SBMPTN pada waktu itu. Jadi bisa dibilang sih kalau 2016 itu tahun dimana saya melakukan refleksi penuh terhadap diri saya, terus apa kemauan saya ke depannya, terus skill apa yang harus saya miliki kayak gitu untuk survive ke depannya. Jadi saya kuliah pun sebenarnya sudah memiliki tujuan ke sana kayak gitu buat apply beasiswa LPDP ini. Jadi ketika saya lulus, saya langsung daftar buat LPDP ini, seperti begitu. Jadi itulah singkat ceritanya bagaimana saya bisa mengetahui beasiswa LPDP ini. Nah di samping itu, setelah saya selesai S1, saya berada dalam ketidakpastian di mana karir mau apa, seperti begitu ya. Teman-teman bisa merasakan sendiri jika teman-teman misalnya sudah graduate, baik itu dari SMK atau dari perkuliahan. Intinya tantangan tersebut belum berhenti, justru malah makin besar karir apa yang akan kita ambil. Jadi pertanyaan intinya pada waktu itu apa selanjutnya? Yang pertama pasti beasiswa LPDP. Nah terus yang kedua itu asisten dosen dan guru di sekolah kayak gitu. Kalau asisten dosen sebenarnya saya sudah menjadi asisten dosen pada waktu itu dan guru di sekolah juga. And I enjoyed it kayak gitu because this is truly my passion. Bahkan jurusan yang saya ambil di beasiswa LPDP ini juga education semuanya. Jadi intinya selama perkuliahan saya sudah mengetahui target kemana dan terukur. Misalnya di sini yakni ikutan beasiswa LPDP gitu salah satunya ya. Jadi apa yang harus saya lakukan ketika berada di universitas itu, saya join organisasi, saya join ini, saya join ini, itu ada maknanya, ada investasi untuk kedepannya. Bahkan kegiatan di kelas pun mengejar nilai, walaupun sebenarnya nilai itu tidak menjadi salah satunya, tetapi ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan tambahan. Oke, nah kita berbicara kembali tentang rencana saya pada waktu itu ketika sudah lulus. Pastinya banyak opsinya. Jadi daftar beasiswa yang saya pilih pada waktu itu beasiswa prasejahtera. Tadinya saya ingin ikutan melalui beasiswa jalur bidik misi. Ternyata sudah dihapus pada waktu itu ketentuannya menjadi prasejahtera, di mana persyaratannya itu menjadi penerima BPNT kayak gitu ya, BPNT kalau nggak salah ya, pokoknya penerima bantuan sosial, bansos kayak gitu. Dan ya pada waktu itu keluarga saya juga di sini menjadi salah satu penerima bantuan sosial juga, dan di sini saya mencoba jalur prasejahtera ini. Nah jika gagal pada waktu itu saya berencana untuk tetap bekerja, itu untuk opsi B, dan opsi C ini yang cukup ekstrim ya pada waktu itu. Jadi salah satu dari teman saya, dia keluarganya ada yang tinggal di
di Batam juga kayak gitu. Jadi saya pada waktu itu rencananya ingin ikut ke Batam untuk kerja juga seperti begitu. Jadi you know lah kayak gitu ya, dunia pekerjaan itu was very challenging, and joining LPDP ini was one of the options untuk mencari kesempatan yang lebih cerah lah ke depannya seperti begitu ya. Oke, let's say di sini saya sudah beres dengan semuanya. Saya ingin mengikuti LPDP ini, dan seleksi yang pertama itu seleksi administrasi. Nah, hal pertama yang ingin saya bahas di sini yaitu tantangan, di mana ini menjadi sorotan utama juga kalau saya harus merefleksikan kembali pengalaman saya mengikuti seleksi administrasi ini. Nah, yang pertama, kita harus mengalokasikan waktu dan mengorbankan tenaga kita juga untuk menyiapkan segala berkas yang diperlukannya. Misalnya di sini ada beberapa berkas yang saya persiapkan pada waktu itu. Ada ijazah atau SKL ya, surat keterangan lulus. Terutama seperti pada kasus saya, di mana pada waktu itu saya harus mempersiapkan SKL terlebih dahulu karena ijazah belum keluar seperti begitu. Terus selanjutnya juga ada personal essay, terus surat rekomendasi, tes bahasa Inggris, dan yang terakhir itu surat penerima bantuan sosial. Kita bahas satu persatu dari berkas tersebut. Saya lupa mengatakan juga bahwa seleksi administrasi itu berbeda-beda. Misalnya kategori beasiswa prasejahtera akan berbeda dengan beasiswa kategori yang lainnya. Teman-teman tinggal cek saja apa persyaratannya sesuai dari kategori yang diambil. Tetapi di sini pasti ada hal-hal yang umumnya. Jadi selama saya bercerita di video ini, saya berbagi pengalaman seleksi administrasi LPDP ini lewat kategori prasejahtera. Tetapi jangan khawatir, ada juga beberapa hal yang umumnya. Jadi masih berguna juga, walaupun misalnya jika teman-teman mengambil kategori yang berbeda. Nah, pada waktu itu saya lulus Januari 2022, ijazah juga belum ada, jadi saya menggunakan SKL. Saya pada waktu itu kebingungan juga dengan masalah SKL ini, apakah bisa atau tidak. Jadi saya belum yakin intinya. Jadi saya menghubungi call center LPDP. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mendapatkan kebingungan apapun itu dalam persyaratan apapun, alangkah lebih baiknya menghubungi call center LPDP supaya semuanya lebih jelas. Dan hal ini sangat penting sekali. Bahkan ketika kita sudah menjadi awardee pun, komunikasi dengan tim LPDP itu sangatlah penting. Nah, saya mendapatkan surat keterangan lulus ini dari Subbagian Administrasi Pendidikan atau SPAP. Teman-teman harus tahu bahwa setiap orang itu punya kesibukan masing-masing. Jadi komunikasi lebih awal itu sangatlah penting. Bahkan ada yang terkadang lebih menantangnya itu kalau misalnya kita tidak sabaran, besok saja diambil pukul berapa. Ya syukur-syukur kalau misalnya kita tinggal di tempat yang dekat dengan universitas. Kalau misalnya kita tinggal jauh, kita benar-benar harus mengalokasikan waktu dan tenaga kita. Nah, disinilah yang menjadi perjuangannya seperti begitu ya. Nah, kemudian pada waktu itu SKL sudah saya upload, dan beberapa minggu kemudian ijazah juga sudah selesai, dan saya menggantikannya SKL tersebut dengan ijazah, alhamdulillahnya. Nah, selanjutnya aktivitas yang saya lakukan di proses seleksi administrasi ini yakni menulis personal essay. Dan syaratnya pada waktu itu untuk menulis esainya 1.500 sampai 2.000 kata. Sebenarnya nanti juga ada video khusus kayak gitu ya untuk menulis esai ini. Mungkin kita praktikkan juga bagaimana menulis esainya. Nah, jadi intinya yang saya lakukan pada waktu itu untuk menulis personal essay ini, yang pertama itu saya membuat kerangka tulisannya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu outline. Jadi supaya lebih jelas apa yang akan kita tulis. Misalnya dalam introduction-nya apa, dalam body-nya apa, conclusion-nya apa. Selanjutnya, prinsip dalam pengembangan paragraf tersebut yang saya ikuti itu secara garis besarnya antara kekohesifan dan kekoherenan. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya tidak ada background dalam pendidikan bahasa dan tidak terlalu memperhatikan sampai tanda bacanya. Kalau misalnya teman-teman berasal dari jurusan teknologi misalnya ya, mengapa tidak misalnya meminta bantuan dari teman-teman yang dari jurusan bahasa untuk mereview seperti begitu ya, teman-teman yang tentunya kita percaya. Nah, jadi di sanalah kita tetap perlu pertolongan dari orang lain juga. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan praktikkan di video selanjutnya nanti, oke? Jadi akan ada video khusus. Nah, bahasan selanjutnya yaitu surat rekomendasi. Di sini saya memilih rekomendasi itu dari dosen dan kepala sekolah. Pada waktu itu dosen yang saya pilih untuk melakukan surat rekomendasi ini yaitu dosen yang saya asisteni, dan kita juga sudah kenal satu sama lain sejak 2019 ya pada waktu itu, dan saya melakukannya di 2022, so I think he knew academically about me kayak gitu ya, and professionally as well. Nah, di sini yang saya pilih selanjutnya yaitu dari kepala sekolah. Alasan saya memilih kepala sekolah ini karena beliau juga tahu bagaimana performa saya dalam pekerjaan yang saya kerjakan pada waktu itu sebagai guru. Jadi intinya yang harus kita pertimbangkan dari orang yang kita pilih tersebut, mereka tahu etos kerja kita. Nah, tantangan yang saya temukan di sini itu lebih ke pengaturan jadwal dengan mereka karena mereka juga memiliki kesibukan tersendiri. Jadi kita harus menyesuaikan jadwal masing-masing. Kemudian selain itu juga komunikasikan kembali jika memang belum ada balasan
alasan. Nah, saya hampir lupa juga bahwa misalnya jika surat rekomendasi tersebut perlu direvisi atau tidaknya, kita bisa mengomunikasikannya. Intinya komunikasikan saja jika ada memang yang harus disesuaikan. Nah, kalau dalam pengalaman saya, pada waktu itu alhamdulillah semuanya tidak ada perbaikan apapun kayak gitu. Jadi sudah lebih dari cukup. Nah, kita lanjut ke tes bahasa Inggris ya. Nah, jadi di sini saya merefleksikan pembelajaran yang besar sekali dan memang kesalahan saya pada waktu itu di mana saya tidak begitu memperhatikan tanggal keluar sertifikat dari tes tersebut. Intinya ketika kita melakukan ujian yang satu ini, kita harus melakukannya lebih awal, bahkan lebih awal lebih baik. Tapi jangan terlalu jauh juga seperti begitu ya. Mengapa kita harus mempersiapkannya lebih awal? Karena pada waktu itu saya sudah mengambil tes tersebut, sementara deadline penutupan seleksi administrasi LPDP ini dan keluarnya sertifikat tersebut 1 hari sebelum penutupan sebenarnya. Jadi di sini saya melakukan antisipasi yang lainnya. Nah, tes pertama yang saya lakukan tersebut yaitu tes TOEFL ITP ya. Nah, yang selanjutnya saya antisipasi dengan melakukan tes Duolingo. Pada waktu itu harga tes TOEFL ITP ini sekitar 500.000 ya kalau nggak salah. Dan untuk tes Duolingo itu 700.000. Jadi uang yang saya keluarkan itu lebih banyak pada waktu itu. Tapi saya berpikir pada waktu itu oke lah, tidak apa-apa karena memang ini konsekuensinya kesalahan saya juga pada waktu itu. Dan untuk kedepannya ketika saya ingin melakukan sesuatu, saya harus benar-benar mengantisipasi terlebih dahulu. Ini juga pelajaran besar untuk teman-teman mempersiapkan sertifikat bahasa lebih awal itu bahkan lebih baik. Nah, tes dari Duolingo ini benar-benar cepat kayak gitu ya. Sekitar 2 hari, kalau nggak salah ya pada waktu itu sudah keluar. Jadi saya menggunakan sertifikat Duolingo ini pada akhirnya. Nah, berbicara tentang tes Duolingo ini, tidak semua kategori menerima sertifikat tes bahasa ini seperti begitu ya. Jadi kembali lagi kita harus membaca terlebih dahulu. Nah, kebetulan pada waktu itu dalam kategori prasejahtera itu kita diperbolehkan untuk mengambil tes dari Duolingo seperti begitu. Dan sebenarnya dari tes Duolingo ini juga kita bisa menggunakannya untuk daftar beasiswa yang lainnya, misalnya dari Fulbright juga. Kita lanjut saja ke dokumen yang selanjutnya yaitu surat penerima bantuan sosial ya. Nah, di sini saya menghadapi tantangan yang sedikit lebih rumit pada waktu itu ya, di mana ibu saya pada waktu itu terdaftar di DTKS, tetapi bantuannya itu dalam bentuk BST bukan BPNT. Sementara bantuan yang ibu saya dapatkan yaitu BPNT. Di sini ada ketidaksesuaian intinya. Nah, di sini saya memikirkan solusinya, ternyata ada 2 solusi yang bisa saya lakukan pada waktu itu. Yang pertama, saya mencari klarifikasi dari kantor desanya dan ternyata mereka mengatakan bahwa status BST ini sudah dialihkan ke BPNT kayak gitu, walaupun tertera di websitenya seperti itu. Dan yang bekerja di kantor desa tersebut juga tidak bisa mengubahnya di website tersebut karena website tersebut milik dari pusatnya. Pada akhirnya ketika saya sudah mengusahakan seperti ini, saya mengomunikasikan ke call center LPDP kembali. Nah, disinilah pentingnya kita untuk menghubungi LPDP ketika kita menghadapi kerumitan apapun itu. Nah, pada waktu itu saya mengomunikasikan kasus demikian dan saya sudah mengusahakannya tetapi tetap seperti ini. Bagaimana? Dan dari tim LPDP ini menjawab bahwa tidak apa-apa, silahkan upload saja yang ini. Jadi asalkan kita menerima bantuan kayak gitu sudah valid. Jadi ini untuk khusus kategori prasejahtera. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi secara keseluruhannya yang saya dapatkan dari pengalaman seleksi administrasi beasiswa LPDP ini. Nah, yang pertama pentingnya komunikasi. Ketika kita mengalami kerumitan apapun itu, komunikasikan ke orang yang memang tepat. Intinya komunikasi itu sangat penting sekali untuk memperjelas masalah yang kita hadapi ini agar segera terpecahkan. Nah, pembelajaran yang kedua ini jangan serba mendadak. Persiapkan lebih awal. Termasuk persiapan semuanya untuk mengikuti LPDP ini. Apalagi teman-teman misalnya masih mahasiswa baru dan membuat portfolio kita. Ini berkaitan dengan poin yang ketiga yaitu pengalaman itu sangat berharga sekali. Jadi perbanyaklah pengalaman selama kita berada di dunia perkuliahan, baik itu di dalam kampus atau di luar kampus. Bahkan ketika kita berbicara tentang wirausaha atau apapun itu, bahkan ketika saya berbicara di video seperti ini, apa value kita yang akan diberikan ke negara kita agar mereka yakin bahwa kita layak mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi mulailah bangun value. Value itu nilai kita. Apa yang bernilai dari diri kita dan bagaimana perjalanan membangun value tersebut. Itulah untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat dan buat teman-teman yang ingin mengikuti LPDP, saya doakan semoga semuanya dilancarkan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Intinya kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, jangan lupa juga dengan doanya. Jadi itulah semuanya and don't forget to support this channel and bye for now. Have a good one.